Pemberitaan mengenai Alsyad Ahmad dan Nisa Ashifa hingga kini masih bergulir panas. Ya, sosok Nisa kini tengah menjadi sorotan publik setelah dirinya mengumumkan kelahiran sang anak dan menyinggung pria tidak bertanggung jawab yang diduga sosok tersebut adalah Alsyad. Meski kabar ini menghebohkan publik, tapi nyatanya hingga kini belum ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut Alsyad, di mana kekasih Tiara Andini ini memilih untuk bungkam. Ironisnya, setibanya di Indonesia sehabis liburan dari Jepang, ia pun seolah tidak peduli dengan keadaan yang terjadi, bahkan memilih untuk pergi ke luar negeri lagi. Lantas, seperti apa Alsyad yang pamer sahur di dalam pesawat hingga ia pun dituding netizen lebih mencintai binatang ketimbang anak dan kekasihnya Tiara? Lalu, seperti apa Tiara yang kedapatan tidak kuasa menahan tangis saat konsernya di Pontianak? Dan lewat sang manajer, Tiara pun juga meminta doa terbaik dalam menghadapi masalahnya dengan Alsyad. Ya, nama Tiara memang ikut terseret. Kini hatinya pun hancur lantaran Alsyad yang dikenalnya sebagai sosok yang polos, baik dan juga bertanggung jawab, kini justru berbanding terbalik di mana menyimpan sebuah rahasia kebobrokan dirinya yang rupanya sempat menikah, menghamili Nisa dan juga menceraikannya. Melihat hal tersebut, seperti apakah kondisi psikologis Tiara saat ini? Dan bagaimanakah kekecewaan masyarakat Bandung dengan apa yang dilakukan Alsyad kepada Nisa dan juga Tiara Andini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, setelah ramainya pemberitaan skandal Alsyad menikahi dan menceraikan Nisa Ashifa, hingga saat ini sosok Alsyad pun bak hilang di telan bumi. Di mana ia pun belum juga memberikan klarifikasi seputar kebenaran masa lalunya dengan Nisa Ashifa. Alih-alih peduli sepulangnya dari liburan ke Jepang, Alsyad yang sudah tiba di tanah air justru seolah masa bodoh, bungkam dan tetap bersembunyi, bahkan memilih pergi untuk meninggalkan Jakarta dan terbang ke luar negeri, seperti yang ia pamerkan dalam unggahan terbaru Instastory-nya. Bahkan, tak sekedar pamer dirinya yang tengah naik pesawat di malam hari, ia pun juga memperlihatkan dirinya yang sedang sahur, serta suasana di dalam pesawat. Alsyad didoain semoga apapun masalah cepat selesai. Mana aku tahu, aku nggak tahu. Aku nggak tahu masalah itu. Makasih ya. Tapi dukungan sendiri keluarga tak? Support dari keluarga gimana? Selalu support, semuanya pasti ngedoain yang terbaik. Jarang ketemu juga, jadi ya pokoknya kita doain lah untuk Alsyad, untuk keluarga, untuk semua. Ya pokoknya kita doain lah semuanya bisa selesai dengan baik. Dengan mencuatnya skandal Alsyad yang menikahi bahkan menceraikan Nisa, dampak yang dirasakan Alsyad memang luar biasa. Bagaimana tidak, sebagai pecinta binatang, sebelumnya Alsyad begitu diidolakan oleh para penggemarnya. Terlebih lagi kedekatannya dengan Tiara Andini yang terbilang so sweet. Namun kini, Alsyad pun justru menjadi bulan-bulanan netizen yang menudingnya jika ia hanya sayang dengan harimau-harimaunya, yaitu Selen, Jinora, dan juga Esan, dibanding dengan anaknya sendiri. Jadi
semenjak kecil emang udah banyak satwa di rumah karena orang tua dan kakak juga suka sama satwa, sama binatang. Karena hobinya emang senangi satwa liar. Nah, karena hobi di situ jadi kita bisa salurin hobinya ke arah yang positif, itu bikin penangkaran untuk menjaga populasinya atau bahkan menambah populasi biar bertambah. Jadi makin lestari si satwa liar itu. Sekarang nih biaya untuk pemeliharaan mereka sebulan menghabiskan 45 sampai 50 juta rupiah. Kelihatan dari sisi Nisanya itu jauh lebih kalem, jauh lebih pendiam dibandingkan dengan pacarnya yang sekarang. Pacar dari Alshad yang sekarang, yaitu Tiara, lebih ekspresif, sedangkan Nisa kan kelihatan lebih pendiam, lebih kalem. Kalau dari Tiara sendiri kan memang terlihat dia lebih ceria, lebih cheerful, lebih ekspresif, dan lebih mau lah untuk menunjukkan kenyamanan satu sama lain sama pasangannya. Di satu sisi mereka kan sudah banyak disorot media sekarang. Berita mengenai skandal Alshad dengan Nisa pada akhirnya memang menyeret nama Tiara Andini, kekasih Alshad sekarang. Bahkan fans Tiara pun bertanya-tanya, apa yang dirasakan oleh pelantun menyesal ini ketika di tengah karirnya yang sedang memuncak, justru ia digempur dengan munculnya skandal dari Alshad dan Nisa yang terbongkar ke publik. Mengingat banyaknya pertanyaan netizen, manajer Tiara pun akhirnya menjawab, jika rupanya Tiara sudah mengetahui perilaku Alshad, dan Tiara pun juga meminta dukungan sekaligus doa untuk dirinya agar kuat menghadapi masalah ini. Jadi memang sebenarnya ketika seseorang memilih seorang pasangan, tentu harus dilihat latar belakang. Tentunya karakter menjadi salah satu faktor penting untuk menentukan apakah kita cocok atau tidak. Tapi latar belakang juga tidak kalah pentingnya, seperti status, latar belakang keluarga, pendidikan dan sebagainya. Kenapa? Karena tentunya ketika kita memilih pasangan, kita ingin suatu kejujuran dan keterbukaan. Dan ketika ternyata dalam suatu hubungan dijalankan dan ternyata ada kejadian atau berita yang tidak sesuai dengan harapan, tentunya akan mengalami suatu kejutan besar dan atau kita sebut dengan shock begitu ya. Kenapa? Karena ini di luar dari harapan seseorang, yang mana diharapkan suatu hubungan itu dijalankan dengan keterbukaan dan kejujuran tadi. Namun ketika di tengah jalan terjadi berita yang ya bisa saja memang tidak menyenangkan atau di luar harapan, tentunya akan terjadi kekecewaan yang luar biasa, kekecewaan yang sungguh juga mungkin menyedihkan, menyakitkan, dan ini bisa mengganggu dari hubungan itu sendiri. Meski sang manajer mengungkap fakta lewat chattingan bahwa kondisi Tiara baik-baik saja, namun aksi panggung Tiara saat menjalani konser di Pontianak beberapa waktu lalu seolah begitu mengisyaratkan bahwa Tiara sedang tidak baik-baik saja alias galau, di mana ia terlihat menangis saat menyanyikan single hitsnya yang bertajuk Terlanjur Mencinta. Lalu, seperti apakah seorang psikolog melihat kondisi Tiara saat ini? Dan seperti apa pula fans Tiara yang begitu kecewa ketika melihat perlakuan Alshad yang melukai hati Tiara? Ya mungkin seumuran aku masih kental ya soal percintaan ini. Jadi kayak why not aku membuat kisahku atau kisah temanku mungkin dibuat menjadi sebuah lagu. Di mana-mana aku kayak diceng-cengin gitu. Korban itu kan ketika dia sudah merasa dirugikan gitu ya. Tapi ketika seseorang merasa dia bisa menyelesaikan masalahnya, memiliki coping mechanism yang baik, maka justru bukan korban, tapi justru dia melewati cobaan atau ujian dengan lebih baik begitu. Jadi justru ketangguhan seseorang diukur dari bagaimana seseorang bisa mengatasi di masa beratnya. Tadinya saya pikir Alshad itu sosok yang seperti laki-laki pada umumnya dan dia tuh seperti menyayangi Kak Tiara gitu. Tapi pada akhirnya setelah saya tahu berita ini, jadi saya lebih agak kecewa aja sih Kak. Jujur nggak nyangka karena aku juga suka konten mereka kan, kayak so sweet banget gitu loh Mbak. Kayak ya tapi kok dan kelihatannya memang sepolos itu ya, nggak memungkiri. Tapi
Ya kita kan nggak ada yang tahu ya cover orang. Alshadnya ya semoga harus gentle gitu loh. Jangan bersembunyi di ini karena ada dua pihak korban gitu kan. Kasihan lebih ke dua-duanya sih, nggak menyalahkan pihak perempuan, justru laki yang berperan kan Alshadnya gitu ini semua. Kalau sisi Tiara kan kalau saya baca awalnya disangkanya Tiara ini justru kayak sebagai iya mungkin ya, tapi kan dia juga mungkin nggak tahu kalau dia tuh ternyata di belakang ini semua malah justru dia dibohongi juga gitu kan. Ya mungkin ya udahlah gitu, apa ya tadi, ya mungkin gitu ya, merasa tertipu juga. Untuk saya pribadi, penilaian saya sendiri sebagai netizen dan diri saya sendiri sudah tidak layak karena Kak Tiaranya sendiri lebih baik gitu. Cuman kalau untuk balik lagi ke Kak Tiaranya, pemikirannya ya itu urusan Kak Tiara. Cuman menurut saya sebagai fansnya pribadi Kak Tiara, lebih baik ditinggalin aja. Lantas seperti apa kondisi psikologis Tiara saat ini? Di mana netizen menduga hatinya sedang terguncang hebat. Dan seperti apa kekecewaan masyarakat Bandung yang begitu terkejut dengan apa yang dilakukan Alshad kepada Nisa dan Tiara Andini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai pemirsa Intens, jangan lupa saksikan selalu Intens dan di YouTube channelnya juga. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sebelum skandal Ahmad dengan Nisa muncul, hubungan ia dengan Tiara memang membuat penggemarnya baper. Mereka pun menilai keduanya begitu sweet dan Alshad pun dinilai netizen sebagai sosok baik, polos dan juga jujur. Bahkan mengingat Tiara yang juga pecinta binatang sebagai kekasih, Alshad pun dengan sabar mengenalkan Tiara dengan harimau putih bernama Selen. Hingga akhirnya kecintaan Tiara akan hewan pun semakin membesar. Apalagi cintanya kepada adik ipar Tara Budiman itu. Dan mengingat urusan asmaranya dengan Alshad yang mendadak diterpa masalah, lalu seperti apa psikolog menilai kondisi psikologis Tiara saat ini? Ya memang banyak kasus kalau kita lihat di awal mungkin manis, tapi ternyata tidak demikian ketika berjalannya waktu, dan kemudian baru mungkin terlihat seperti apa, itu memang tergantung waktu ya. Jadi waktu pun akan menjawab. Jadi tentunya di awal kita punya harapan yang besar ya kan. Kita juga harus yakin dengan pasangan yang kita pilih. Namun waktu adalah merupakan juga ujian ya, karena di dalam waktu itu kita juga akhirnya bisa melihat bagaimana sosok dari pasangan yang kita pilih tersebut gitu. Makanya dalam suatu hubungan baiknya kita mengenal pasangan lebih dulu, kita menjajaki dulu ketangguhan, kekuatan seseorang tentunya akan sangat mempengaruhi ketika mereka mengalami suatu masalah ya. Keluarga tentunya pasti akan terdampak dalam hal ini, karena ketika kita berkenalan dengan seseorang tentunya berkenalan juga dengan keluarganya. Jadi yang berkaitan itu bukan hanya dua orang tersebut, tapi mungkin ya dua keluarga tersebut ya, sehingga ketika ini terjadi tentunya pasti berdampak kepada kedua keluarga tersebut. Namun tadi ketika keluarga bisa mensupport, keluarga bisa menjadi pendamping yang baik untuk menenangkan dan mencari jalan keluar yang baik, tentunya ini menjadi salah satu yang diharapkan. Dia kan diarahkannya atau ditanyakan bagaimana rencananya ya, rencananya. Terus kemudian ketika dia ditanyakan apakah kamu sudah yakin dengan yang ini gitu ya. Nah itu dia seperti satu arah matanya ke bawah kiri ya, ke kiri, sebelah kiri itu dia biasanya ngecek. There's a state di mana orang akan ngecek apa yang dia feel, apa yang dia rasa
ya. State itu hanya kemudian dia berpikirnya cukup keras gitu ya. Kenapa keras? Karena memang agak lama baru kemudian dia merespon untuk memberikan jawaban yang kira-kira ya, dan muncul kemudian ada kata-katanya yang nggak tahu sih gitu kan. Nah itu di titik itu secara konteks pertanyaan dan kemudian ini menunjukkan ada sedikit keraguan di situ. Dia terus terang nggak cukup nyaman ketika ditanya rencana nikah itu ya, dan dia berusaha untuk mengalihkan dari sesuatu yang dia belum bisa ceritakan, sehingga dia menjawabnya sifatnya, konteks kalimatnya juga lebih ke arah sifat yang lebih global. Masih menjadi trending topik, hingga berbagai media pun ramai-ramai memberitakan mengenai skandal Alsyad dengan Nisa yang akhirnya terbongkar. Masyarakat Bandung pun juga mengaku terkejut dan kecewa dengan apa yang dilakukan Alsyad kepada Nisa dan Tiara Andini. Saya sih agak sedih aja gitu, kok nggak kasih contoh yang baik gitu. Apalagi kan kalau sebagai public figure yang tampil di media gitu kan. Kalau terhadap perilakunya yang kurang baik ya pasti kecewa lah, apalagi kita kan sebagai laki-laki yang harusnya bisa ngehargai sesamanya gitu. Apalagi ngehargai perempuan gitu. Apalagi kan kita kan harus kan nggak ada. Jadi di balik kesuksesan laki-laki itu kan pasti ada seorang wanita di belakangnya, entah itu istri, entah itu ibunya gitu. Kaget sih, saya nggak nyangka karena saya juga melihatnya berita taunya dari media sosial ya. Kayaknya orangnya baik gitu, polos, kalem gitu. Tapi ketika ada berita ini saya nggak nyangka aja. Untuk berita ini ya saya sangat menyayangkan ya, karena kan kita taunya beliau baik-baik saja. Seperti apa pula Baby Jenar yang melakukan penerawangan dan juga memprediksi bagaimana hubungan asmara Alsyad dengan Tiara Andini. Apakah benar jika hubungan asmara yang sudah dijalani selama 1 tahun itu pun akhirnya kandas atau justru tetap bertahan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo semuanya, nama gue Teguh Rasya. Jangan lupa untuk nonton Intens Investigasi di YouTube sehari 3 kali. Pokoknya langsung aja like, subscribe, komen, semuanya deh pastinya. Alsyad Ahmad dan Tiara Andini sudah menjalin hubungan sejak Februari 2022 lalu. Keduanya pun selalu terlihat mesra di berbagai momen, sehingga tidak sedikit netizen yang memberikan peringatan lantaran gaya pacaran mereka yang dinilai berlebihan. Meski begitu, hubungan keduanya pun sepertinya sudah direstui oleh keluarga masing-masing, hingga lampu hijau pun seolah sudah dipegang erat oleh keduanya. Mengingat di tengah hangat-hangatnya menjalani kisah asmara dan kini dihadapkan dengan cobaan dan ujian berat, lantas seperti apa prediksi seorang ahli tarot yang menerawang dan juga memprediksi hubungan asmara mereka ke depan? Apakah benar bahwa hubungan asmara yang sudah dijalani selama 1 tahun itu akhirnya kandas atau justru tetap bertahan? Kalau saya lihat di sini ya, ini adalah suatu perjalanan yang mungkin sungguh sangat tidak mudah ya bagi seorang Tiara Andini, di mana bahwa karirnya saat ini tengah ada di posisi yang paling teratas dan juga sorotan dari hubungannya dengan seorang Alsyad Ahmad ini memang kan tengah menjadi perbincangan yang cukup hangat ya, karena kita tahu bahwa saat ini kondisi hubungan asmara mereka tengah berada di dalam ujian dan badai ya. Jika tidak ada klarifikasi ya dari pihak Alsyad tentang bahwa benar atau tidaknya rumus yang saat ini tengah hangat-hangatnya diperbincangkan bahwa Alsyad telah menikah ya dan telah memiliki anak. Jika ternyata ini benar, bahwa keputusan yang tersulit akan diambil oleh Tiara Andini.
di sini bisa ada gambar peti mati, yaitu berakhirnya suatu hubungan. Saya melihat di sini ada sebuah guncangan ya, dan saya melihat bahwa sosok Tiara itu adalah sosok petarung yang tangguh ya. Dia memiliki mental yang cukup kuat untuk menerima ya ujian-ujian yang datangnya dari hubungan asmaranya. Tetapi saya melihat sosok Tiara didukung oleh keluarga dekatnya, orang-orang yang mencintai dia. Untuk Alsat ya, saya melihat di sini ada dalam kondisi kebimbangan yang teramat sangat ya, karena biar bagaimanapun kasus ini telah terbuka ya. Saya katakan ini sebagai kasus karena melibatkan dua orang wanita yang pada notabene adalah orang-orang yang pernah dia cintai dan dia cintai ya. Dan ini bukan sesuatu yang mudah, dan saya melihat di sini keputusan yang tersulit nanti akan diambil oleh seorang Alsat. Apakah dia akan mengklarifikasi ya untuk mendapatkan sebuah kesempatan dari seorang Tiara Andini. Secara karakter saya melihat kepribadian seorang Alsat ini adalah kepribadian yang tertutup ya. Dia tidak ingin kehidupan personalnya itu menjadi konsumsi publik. Kalau saya lihat di sini rasa cinta kedua belah pihak ya, Alsat ataupun Tiara ya, mereka sebenarnya kedua-duanya masih memiliki perasaan yang cukup kuat ya, karena saya melihat secara karakter dan keharmonisan bahwa mereka berdua adalah pasangan yang saling melengkapi. Mereka memiliki kecocokan yang cukup kuat ya. Jadi dengan adanya hal-hal seperti ini ya, kedua-duanya tampaknya masih ingin mempertahankan keputusan yang paling nanti akan diambil adalah keputusan dari kedua orang tua Tiara Andini ya. Jadi saya melihatnya bahwa nantinya orang tua Andini pasti akan memberikan sebuah masukan yang bahwa mereka tidak ingin anaknya akan mengalami kekecewaan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.